damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Biarlah kiranya memelihara hati dan pikiran sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu Paschimologiniti di hari ini terambil dari surat Rasul Petrus yang pertama pasal 1 ayat 13 hingga ayat 16. Saya membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Demikian firman Tuhan. Ada dua buah gelas. Gelas yang pertama terbuat dari kristal yang tertutup dengan indah dan harganya begitu mahal. Namun sayangnya pada bagian gelas itu ada kotoran dan berdebu. Gelas yang kedua adalah gelas plastik yang tidak terlihat dan mewah dan harganya murah, tetapi bagian dalamnya bersih, tidak ada kotoran. Jika kita ingin minum, maka pertanyaannya, gelas mana yang akan kita pakai? Tidak pakai gelas. Gelas yang kedua ya, gelas plastik. Walaupun terbuat dari plastik, walaupun harganya murah, tapi karena dalamnya bersih, tentu kita akan pilih gelas yang kedua. Satu-satunya hidup yang diinginkan yang disukai Tuhan juga adalah ketika hidup kita bersih. Ketika hidup kita hidup dalam kekudusan. Bukan persoalan hidup yang tampak mewah, bukan persoalan hidup yang tampak berlimpahan, bukan persoalan hidup yang mungkin kita punya kekuasaan, kehormatan, popularitas dan lain sebagainya. Bukan hidup yang seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan, tapi hidup yang kudus, hidup yang suci, hidup yang benar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kita mau mengevaluasi hidup yang sebagaimana yang sedang kita kejar, hidup yang bagaimana yang sedang kita bangun, hidup yang bagaimana yang sedang kita perjuangkan. Kalau kita hanya ingin mengejar supaya disukai oleh manusia dan dunia, mungkin kita akan terjebak mengisi hidup kita terbangun dalam sebuah kemewahan, popularitas, keberlimpahan, kuasa, kehormatan, dan lainnya. Tapi jika kita menginginkan hidup kita adalah hidup yang diinginkan disukai Tuhan, maka hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kesucian. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, hidup kudus adalah panggilan yang begitu radikal, saya rasa, yang begitu sulit, karena kita dituntut untuk menjadi seperti Allah dalam karakter dan juga dalam teladan yang Dia sudah tunjukkan. Pertanyaannya adalah, bisakah kita benar-benar hidup kudus? Atau mungkin bisakah kita benar-benar memiliki hidup yang sempurna? Karena Yesus pernah berkata, engkau harus sempurna, sama seperti Bapakmu dan sempurna. Ada di antara kita yang sudah hidup kudus, sudah hidup sempurna? Ada yang kita? Kalau ada,
biar dia berdiri di sini, saya duduk di sana. Karena mungkin dia lebih layak untuk berdiri di sini. Maka kita bisa lihat di sana bahwa memang sangat berat, sangat sulit untuk memiliki hidup yang kudus, untuk memiliki hidup yang benar-benar sempurna. Maka apa yang bisa kita lihat dari nas ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa hidup kudus bukanlah suatu beban. Sekali lagi, hidup kudus bukanlah suatu beban, melainkan itu adalah anugerah atas kemurahan Tuhan yang telah memilih, yang telah menebus kita. Kita harus menyadari, kita harus mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sepatutnya kena murka Tuhan. Orang-orang yang sepatutnya dilenyapkan, dibinasakan oleh Allah. Sama seperti cerita tadi. Ketika bangsa itu hidup dalam ketidakkudusan, maka hukuman Allah adalah mereka akan dilenyapkan. Kita juga adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, tidak berdaya untuk hidup kudus. Maka kita adalah orang-orang yang sepatutnya kena murka dan dilenyapkan oleh Tuhan. Karena kita orang-orang yang tidak kudus dan tidak mampu hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Tapi syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus yang telah menguduskan kita dalam kematiannya di kayu salib, sehingga kita beroleh kasih dan kemurahan. Maka saya rasa respon yang seharusnya kita tunjukkan, respon yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan yang tidak memurkai kita, yang tidak melenyapkan, membinasakan kita, namun justru mengasihi kita adalah berupaya menjalani hidup kudus dengan motivasi kita ingin membalas kasih dan kemurahan. Itu makanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita tadi dalam ayat 13 diawali dengan kata sebab itu. Ini adalah sebab. Tentu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Maka kalau kita baca di atas ayat sebelumnya, itu adalah ajakan untuk merespon anugerah keselamatan yang kita sudah terima dengan cara bagaimana? Dengan cara itu. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 hingga 12 diterangkan di sana, kita adalah orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan. Sebab itu kita harus hidup kudus. Maka sekali lagi hidup kudus itu bagi orang percaya bukanlah menjadi suatu beban, bukanlah menjadi suatu paksaan, melainkan sebuah ekspresi ungkapan syukur akan kasih Tuhan. Maka orang Kristen, orang percaya hidup kudus karena telah ditebus, bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darah yang begitu mahal, itu dari Yesus Kristus sendiri, sehingga kita beroleh keselamatan. Oleh sebab itulah setiap orang Kristen yang benar-benar menghargai karya penebusan Kristus, maka dia akan senantiasa berupaya tidak lagi hidup sembarangan. Dia akan berupaya untuk hidup kudus dalam Tuhan. Kita tidak akan mungkin membalas air susu dengan air Tuhan, sebab melakukan itu sama saja dengan menghina, menyangkal pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari, kekudusan juga adalah anugerah yang Tuhan beri bagi kita. Kenapa? Karena dengan kekudusan kita menjadi milik Allah, kita menjadi berkenan di hadapannya, dan karena kita sudah berkenan di hadapannya, maka kita pun menerima berkat, menerima kasih, menerima kemurahan. Hidup kudus adalah syarat untuk berkenan di hadapan Allah. Maka pada saat kita hidup berkenan, maka kita pun akan menerima semua kemurahan dan kebaikan Allah. Maka Allah mau kita hidup kudus, sehingga kita terus berada di dalam kasih kemurahan. Maka hidup dalam ketidakkudusan
berarti hidup yang menjauh dari kasih dan kemurahan. Maka jika kita adalah orang-orang yang merindukan hidup kita dipenuhi kasih dan kemurahan Tuhan, maka ambil sebuah komitmen. Kita harus hidup kudus di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab menegaskan dalam Ibrani 12 ayat 14 bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apabila kita ingin melihat, apabila kita ingin mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, syarat mutlaknya adalah hidup dalam kekudusan. Itu maka Yesus katakan Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah maksudnya di sana adalah menikmati semua kebaikan Allah, merasakan semua kebaikan Allah. Hal itu sejalan dengan ungkapan oleh Mazmur Asaf dalam Mazmur 73 ayat 1. Dikatakan di sana Tuhan itu baik kepada mereka yang tulus dan bersih hati. Dalam kaitan dengan futuristik tentang kehidupan masa depan, melihat Allah hanya terjadi pada Yerusalem yang baru. Surga. Di surga kelak kita akan melihat wajah Allah. Maka bagi sekali supaya kita bisa melihat Allah, kita harus punya hati yang suci, yang kudus, hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana supaya kita bisa hidup kudus? Yang pertama itu dimulai dari pikiran. Itu makanya Petrus dikatakan dalam ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Mau lihat apa? Tidak isi pokok si marohamuna. Jadi hati. Kekudusan itu dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran dan hati. Karena apa? Karena bisa saja di luar kita nampak saleh, di luar kita kelihatan kudus, tapi di dalam kudus. Bisa saja dari tampak luar rajin ibadah, rajin pelayanan, duduk di sini beribadah, tapi di dalam hanya Tuhan yang tahu. Maka akal budi, pikiran dan hati, di situ langkah pertama. Kita harus mempersiapkan ini dalam kekudusan. Ada seorang filsuf legendaris Tiongkok kuno, Lao Tse, mengatakan demikian: jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi kata-katamu. Jagalah kata-katamu, karena kata-katamu akan menjadi tindakanmu. Jagalah tindakanmu, karena tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu, karena karaktermu akan menentukan nasibmu. Jadi dimulai dari pikiran, dimulai dari hati. Pengamsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ berpanjang kehidupan. Maka kita harus mengambil sebuah komitmen. Langkah yang pertama untuk kita bisa hidup kudus adalah menjaga hati dan pikiran. Jangan sampai kita isi pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang negatif. Kepada para ibu-ibu, jangan kotori dirimu dengan mudah terhasut dengan gosip, pikiran-pikiran, omongan-omongan yang tidak baik. Martin Luther pernah mengatakan demikian: kita tidak bisa menghalau atau menghindari burung lewat di atas kepala kita. Tetapi bisa kita lakukan adalah kita bisa mencegah burung itu berhenti di kepala kita, membuat sarang di sana dan menjatuhkan kotoran di sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, pikiran negatif, omongan-omongan negatif, gosip itu bisa lewat sana sini di atas kepala kita tidak bisa mencegah.
Yang bisa kita cegah adalah jangan sampai itu bersarang mengotori akal budi kita, apalagi mengotori hati kita. Kita juga hidup di tengah-tengah dunia yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kebenaran, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Kristus. Itu makanya Paulus mengingatkan kita dalam 1 Tesalonika 5:21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lantas apa sarana untuk kita menguji segala sesuatu? Tidak lain adalah firman Tuhan. Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan di sana, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan itu menyatakan isi hati dan pikiran Tuhan. Untuk itulah kita harus mempelajarinya. Tadi dalam refleksi keluarga kita sudah melihat seberapa pentingnya firman itu. Tapi ada saja gangguan yang membuat kita tidak lagi setia di dalam kehidupan mendengarkan firman. Maka kita sudah ada sebuah komitmen dari sana melalui saling menggenggam tangan. Jadi dalam ini menggenggam, dan mana soal pasangan nanti, mana berpisah-pisah ini duduknya ya, tadi bersama keluarga. Mengambil sebuah komitmen saling menggenggam tangan. Bagaimana kita hidup dalam firman. Kenapa itu penting Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Dengan mengisi akal budi, pikiran, dan hati dengan firman Tuhan, tentu itu membuat kita mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bahwa seluruh keberadaan kita, baik pikiran, kehendak, dan perasaan kita, itu harus dikendalikan oleh firman Allah. Maka dengan keberadaan yang demikianlah setiap orang percaya dapat menjaga kehidupannya tetap kudus sesuai dengan kehendak Allah. Sering sekali juga pikiran dan hati kita sering diisi dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan hidup, dan ini tentu menyebabkan kita tidak sanggup hidup kudus. Kebaikan yang berlebihan. Terkadang bukan persoalan kita yang terlalu banyak dan berat. Kita ada yang terlalu panik. Kita ada yang terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu overthinking, memikirkan terlalu jauh. Karena banyak sekarang bukan sakit fisik lagi, sakit pikiran. Semua dipikirkan, yang tidak harus dipikirkan pun dipikirkan. Itu makanya Paulus mengingatkan dalam Roma 12 ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman. Jadi kalau kita pun terlalu overthinking, memikirkan banyak hal, memikirkan terlalu jauh, itu bisa juga mempengaruhi kesetiaan kita, komitmen kita untuk hidup kudus. Karena kita terlalu khawatir akan hidup, akan ekonomi, akan apa yang kita makan, kita minum, sering sekali kita menembak kepada tindakan-tindakan yang di luar kebenaran. Maka jangan sampai juga kekhawatiran, ketakutan hidup sehingga kita memikirkan terlalu tinggi, terlalu jauh, itu mempengaruhi usaha kita untuk hidup dalam kekudusan. Itu makanya Bapak Pendeta juga ketika hendak memulai khotbah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka sekali lagi Bapak saudara-saudara, yang pertama adalah apa yang menguasai hati dan pikiran. Sifatlah kalau maka kosong dia dalam hati penamian pikiran yang menguasai. Maka bagaimana kita bisa hidup kudus? Iri hati, benci, dendam, sakit hati, kepahitan, kalau masih itu menguasai hati dan pikiranmu,
engkau pun tidak bisa hidup kudus. Jadi apapun yang ada dalam pikiranmu saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun engkau duduk di sana mendengarkan firman, Alekoba dan mungkin bahasa kata ini, iri hati, benci dendam, kepahitan, engkau tidak kudus dalam Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan tadi bilang, waspadalah, hidup waspada. Kenapa diingatkan hidup waspada? Berarti ada serangan dari luar, berarti ada tantangan dari luar. Apakah itu? Kita menyadari bahwa dunia selalu berkembang dengan segala tawaran-tawarannya, berbagai tawaran-tawaran kenikmatan duniawi yang sangat-sangat meningkat. Maka godaan untuk berkompromi, untuk menyerah kepada keinginan daging, atau untuk mencampur adukan nilai-nilai Kristenan dengan standar dunia, itu terus-menerus meningkat. Pada kenyataannya, bukankah kita sering sekali tergoda dan terlena akan kenyamanan yang dunia tawarkan? Kita begitu mudah terseret arus zaman yang terus-menerus berubah. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara-saudari, mana yang ditawarkannya dalam diri kita? Pergi santai dengan teman, dengan keluarga, ke tempat wisata, atau datang bersekutu beribadah di gereja. Jujur, mana yang lebih enak? Duduk berjam-jam menonton drakor, racing, main game, atau duduk berjam-jam beribadah dengan firman Tuhan? Ini menandakan bahwa kecenderungan untuk memuaskan keinginan daging terhasut oleh tawaran-tawaran dunia itu lebih dominan, itu lebih menguasai diri kita. Maka Paulus juga mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Di satu sisi juga iblis senantiasa bekerja dengan segala caranya untuk menghasut kita. Itu makanya dalam 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus 5:8 dikatakan di sana, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan beriring sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk kita bisa hidup kudus, kita harus memiliki kewaspadaan. Yang ketiga, di ayat 13 dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Mengarahkan pengharapanmu kepada kasih karunia. Kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan di sana bahwa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita hidup dalam pengharapan. Maka hidup dalam pengharapan inilah yang memampukan kita bertahan menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan masa ini. Maka dalam ayat 6 dikatakan di sana, bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai pencobaan. Bahwa pencobaan, tantangan iman itu juga bisa mempengaruhi keputusan hidup kita. Tapi karena kita mempunyai pengharapan, itulah yang memampukan kita untuk bertahan, berdiri teguh. Seseorang dapat bertahan dalam perjuangan, berusaha dengan berjerih payah untuk menjalani kehidupannya tetap kudus, bahkan dalam penderitaan sekalipun, hanya jika dia merasa yakin bahwa semuanya itu dapat membawa dia pada suatu harapan, suatu kepastian, yaitu perjuangan imannya tidak pernah sia-sia. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi seberat apapun penderitaan, seberat apapun kesesakan hidup yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mampu tetap hidup kudus karena kita punya pengharapan bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan
akhir dari hidup para rasul. Walaupun mereka harus luar biasa menanggung derita, kalau sejarah mencatat tidak ada akhir hidup mereka yang enak-enak saja. Ada yang dirajam sampai mati, ada yang disalibkan terbalik, ada yang diasingkan di pulau, ada yang dipenggal dan lain sebagainya. Tetapi mereka mampu menjalani penderitaan itu, kuat bertahan dalam iman dengan apa? Karena mereka punya pengharapan akan hari Yesus. Itu makanya Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada aku. Tapi sebaliknya, kalau kita adalah orang-orang yang tidak yakin atau ragu-ragu, pada awalnya kita mungkin berjuang dengan gigi, tapi lama-kelamaan semangat hidup kita bisa semakin memudar. Kita mulai merasakan tidak mampu, kita mulai merasa tidak tahan, kita mulai putus asa, maka kita mulai berkompromi dengan hidup tidak dalam ketulusan. Kita tidak mampu menjaga teguh ketulusan. Maka sekali lagi butuh pengharapan. Seorang Kristen sejati menjadikan pengharapan itu menjadi kekuatan untuk hidup kudus setiap hari. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh bosan, jenuh, walaupun menghadapi pencobaan yang terus-menerus datang, ujian yang sering melanda. Kita tidak boleh meninggalkan pengharapan Injil, tapi kita harus terus berharap sampai kita mati. Yang terakhir bagi saudara-saudari, untuk kita bisa hidup kudus, dikatakan dalam ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Untuk hidup kudus diperlukan ketaatan. Saat orang percaya itu belum bertobat, Petrus katakan itu adalah pada waktu kebodohan mereka. Ini perlu diingat, ini perlu dicamkan, bahwa pada waktu kita masih mempertahankan hidup lama kita kembali pada hidup lama kita, ini sama halnya dengan kita sedang mempertahankan kebodohan. Kita kembali pada kebodohan. Maka untuk benar-benar mampu hidup kudus ada sebuah komitmen. Kehidupan lama benar-benar harus ditinggalkan, dosa, kebiasaan buruk, pola hidup yang lama. Jangan pernah kembali lagi kepada kesalahan yang dulu, ke cara hidup yang lama, perilaku buruk yang lama. Karena sering sekali, kadang orang sudah ditebus, kadang orang sudah bertobat, ya tapi mulutnya masih sama seperti dulu, emosinya masih meledak-ledak, kebiasaan lamanya masih dipelihara. Itu makanya kita ingatkan dalam ayat 15, tetapi hendaklah menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, di dalam seluruh hidupmu, bahwa kekudusan itu bukan hanya temporary. Kekudusan itu bukan hanya di hari Minggu saja kita bisa kudus, di kita gereja saja kita bisa kudus. Kekudusan itu harus benar-benar meresap dalam seluruh hidup kita, keseharian hidup kita, dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, keseharian apapun. Kita harus benar hidup kudus. Maka penting sekali ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan untuk hidup kudus. Karena ketaatan itulah mencerminkan relasi yang benar antara kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu hari ini disebut dengan minggu Quasimodo Gemini. Apa itu Quasimodo Gemini? Akadina. Karena permainan musuh. Takas dulu. Quasimodo Gemini. Apa artinya Quasimodo Gemini? Silakan buka 1 Petrus ayat 2. Dikatakan di sana seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu murni. Maka di sana kita bisa lihat bahwa hanya melalui air susu murni lah
seorang anak itu bisa bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan kuat, serta dengan begitulah dia kebal melawan segala sakit. Apakah kita mampu untuk hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri? Kita tidak sanggup. Maka di sana kita perlu sama seperti anak baru lahir itu, yang benar-benar membutuhkan air susu murni. Artinya kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan, terlebih memohon tuntunan Roh Tuhan supaya di sana kita dimampukan untuk hidup kudus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kami, yang telah memutuskan kami melalui darah-Mu yang begitu mahal, sehingga kami beroleh keselamatan, sehingga kami dilahirkan kembali, sehingga kami juga beroleh pengharapan akan masa depan. Maka patutlah kami bersyukur akan segala karya kasih dan kemurahan dalam hidup kami, karena dengan hidup kuduslah kami berkenan di hadapan, kami layak menerima berkat dan kemurahan. Maka kami sungguh-sungguh menyadari dalam kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan kami untuk hidup seperti Engkau inginkan, hidup kudus dan sempurna. Karena kami adalah orang-orang yang sepatutnya kena murka, sepatutnya lenyap dan binasa, tapi oleh karena kasih setia dan kemurahan yang telah menguduskan kami beroleh kehidupan, kami beroleh keselamatan. Maka biarlah iman kami benar-benar menyadari itu, sehingga iman kami mengekspresikan ungkapan syukur kami atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang telah menguduskan kami. Kami pun mau hidup kudus di hadapan-Mu, supaya ketika kami berusaha berupaya untuk hidup kudus dan setia berkomitmen untuk hidup kudus, itu bukan lagi menjadi suatu paksaan, menjadi suatu beban, menjadi suatu tekanan dalam hidup kami, tapi itu menjadi sebuah ekspresi ungkapan syukur kami karena Engkau Allah yang sudah mengasihi kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami seluruh perjalanan jemaat melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami benar-benar mengevaluasi hidup kami. Kami mau benar-benar memiliki hidup yang kudus, dimulai dari pikiran dan hati kami. Dan kami mau senantiasa menjaga hati dan pikiran kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu Tuhan yang mampu benar-benar menuntun kami, yang mampu benar-benar mengarahkan hidup kami supaya mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan perkenanan-Mu, dan kami mampu hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami juga boleh senantiasa waspada, karena kami sadari dunia senantiasa berkembang dengan segala tawaran-tawaran kenikmatan yang, dan iblis juga senantiasa bekerja untuk menghasut kami, menggoda kami. Maka biarlah kami senantiasa waspada untuk menghadapi itu semua, supaya kami tidak mudah berjerumus, supaya kami tidak mudah terlena akan segala tawaran-tawaran ujian cobaan yang diberikan kepada kami. Kami mau juga senantiasa kuat dan tangguh, kalaupun kami harus menghadapi berbagai penderitaan, kesukaran hidup, tapi dengan pengharapan kami kepastian akan jaminan hari esok, kehidupan kekal, mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang setia. Itu menjadi kekuatan dari kami untuk kami mampu menjalani, melalui dan memenangkan setiap penderitaan persoalan dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak yang taat di hadapan-Mu, anak-anak yang punya kesetiaan komitmen dalam keseluruhan hidup kami. Kami mau hidup setia di hadapan-Mu, hidup kudus di hadapan-Mu, supaya Engkau Allah senantiasa mengasihi kami dengan segala berkat dan kemurahan-Mu. Biarlah kami semua yang hadir saat ini, kami benar-benar memiliki hati, pikiran yang kudus dan suci. Biarlah kami senantiasa memiliki pengharapan yang benar-benar teguh, supaya pulang dari gereja ini kami tetap mampu setia
untuk hidup kudus di hadapan-Mu dalam keseharian hidup kami, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kesibukan, dan lain sebagainya. Kami mampu menjaga kekudusan Kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam berkati seluruh jemaat-Mu, para alumni, agar mereka oleh tuntunan Roh Kudus dan oleh kebenaran firman Tuhan yang daripada-Mu, mereka dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Kami yakin dan percaya, selama kami hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu, Engkau Allah yang akan senantiasa memelihara hidup kami, mencurahkan berkat, mencurahkan kasih setia, mencurahkan kemurahan maksud kami, sehingga kami pun tercukupkan dan tidak pernah bertanya. Kami sungguh bersyukur oleh kasih setia-Mu pada hari ini telah diterima menjadi hamba-Mu, pelayan makan kerja-Mu Inang Suntua Era Berusinan Beda. Maka biarlah Tuhan Engkau pakai beliau supaya melalui pelayanannya nama-Mu semakin dipermuliakan, firman semakin terberita, Engkau mampukan Inang ini dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, bila dia belajar berserah bergantung hanya kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui setiap pelayanan para hamba-Mu di gereja ini, gereja-Mu semakin bertumbuh dan jemaat-Mu semakin terberkati akan pengenalan iman, sehingga setiap jemaat-Mu boleh hidup di dalam kekudusan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.